Halo warga sipil sekalian. Oke, selamat datang di Jurnal Parubaya. Konten yang akan menceritakan kehidupan gue, apa yang gue pikirkan, kondisi gue, dan semua catatan-catatan dalam hidup gue yang akan gue bagikan kepada teman-teman semua. Kali ini gue akan menjawab pertanyaan, Bang, lu kayaknya mau masuk politik ya? Oke, mungkin teman-teman ngelihat, apalagi bulan lalu ya, gue jarang banget bikin konten. Dan gue udah sebut gue lagi ngegarap satu dokumenter dan emang ternyata agak molor waktunya karena banyak sekali kerjaan yang harus gue beresin. Cuman ya untuk mengisi itu gue banyak konten Jurnal Parubaya, teman makan, yang mana editannya lebih gampang gitu. Karena biasanya gue nggak yang terlalu heavy ngeditnya, dan ini sifatnya sharing ke teman-teman semua. Dan bicara soal dokumenter ini, gue mau ngomong ini salah satu konten paling penting yang pernah gue buat. Dan gue berharap bisa memberikan dampak yang lebih banyak serta manfaat yang lebih banyak pula untuk masyarakat. Dan ya, salah satu konten paling berharga yang pernah gue bikin. Jadi silahkan nanti ditonton dan gue minta bantuan teman-teman semua untuk nonton konten itu. Anyway, kali ini gue akan membahas tentang dunia politik. Gue tekankan sekali lagi ke teman-teman, gue bukanlah orang yang anti dan apatis terhadap dunia politik. Dan mungkin bisa gue bilang sebaliknya, gue menaruh minat yang besar di dunia politik, bahkan dari sejak gue kecil. Gue pernah cerita ke teman-teman semua, background keluarga gue seperti apa. Bapak gue dosen hukum tata negara, dan beliau senang membagikan knowledge-nya ke gue, membagikan cerita-cerita yang berkaitan dengan dunia politik. Makanya waktu kecil gue tuh bisa terlambat ke sekolah karena terlalu seru nonton dunia dalam berita. Nah, waktu tahun 2000-an awal, waktu gue masih SD kelas-kelas berapa ya? Ya sekitar kelas 3 lah ya. Itu gue inget banget, gue sangat terlarut dan sangat hafal betul bagaimana proses terpilihnya Agus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia di sidang MPR waktu itu. Dan itu masih membekas di kepala gue. Bokap gue juga sering banget membagikan cerita soal politik, soal sejarah politik, dan lain sebagainya. Dia juga menjelaskan ke gue tentang apa itu Electoral College di US, bagaimana sistem itu berbeda di Indonesia. Harus gue akuin, gue punya privilege, punya orang tua seperti itu. Itulah yang membuat ketertarikan gue pada dunia politik itu besar, karena dimulai dari masa kecil gitu. Ya, dari sejak kecil bokap gue sudah memperkenalkan gue apa itu konsep negara, apa itu konsep pemerintah, dan apa itu politik. Gue masih ingat banget, salah satu hal yang paling sering dibagikan bokap adalah situasi politik di Indonesia katanya, dan orang yang ada di dalam dunia politik tersebut. Bokap gue ngebagi itu menjadi 3. 1, negarawan. 2, politisi. 3, pekerja politik. Nah, dia bilang problemnya di Indonesia ini, jangankan negarawan, untuk seorang politisi saja udah jarang. Karena dia mendefinisikan politisi adalah orang yang berpolitik, orang yang masuk ke dalam dunia politik untuk mewakilkan atau memperjuangkan suara dan kepentingan satu golongan tertentu. Sedangkan negarawan adalah orang yang bisa mengorbankan dirinya demi negara yang lebih baik. Yang banyak di Indonesia itu adalah para pekerja politik, yang mana mereka masuk di dunia politik untuk mendapatkan uang. Tidak ada lagi suara yang disuarakan dan tidak ada lagi pesan yang disampaikan. Semua soal kepentingan pribadi dan posisi pribadi. Nah, itu yang masih gue ingat sampai sekarang, dan makin gue memahami, makin ini terasa relevan. Karena politik itu selalu menuntut relevansi. Dalam politik, tanpa melakukan apapun, lu bisa aja diapresiasi dan dipuji. Begitu juga sebaliknya, lu sudah mengorbankan semua hal, lu bisa aja dicaci dan dimaki. Karena ini semua soal sebab akibat, soal behavior, soal sebuah pola, tapi kompleks gitu. Strategi yang efektif hari ini bisa usang besok hari. Strategi yang sudah usang kemarin bisa jadi sangat efektif gitu kalau kita terapkan lusa berikutnya. Begitulah dunia politik bekerja. Pernah nggak kebayang sama kita semua, seorang pengusaha mebel di sebuah kota di Jawa, bukan ibu kota provinsi ataupun ibu kota negara ya, tidak punya terah politik, tidak punya darah biru, pengusaha biasa-biasa aja, dalam waktu yang relatif singkat bisa menjadi manusia paling berpengaruh dan powerful di Indonesia sekarang. Siapa yang mengira? Atau yang paling dekat lagi, sosok Aldi Taher misalnya. Seseorang yang 1 tahun atau 2 tahun yang lalu dicaci maki banyak orang, sekarang jadi people champ. Jadi sosok yang disukai masyarakat, dipuji-puji, dan dianggap menghibur, dan menjadi perwakilan dari suara masyarakat yang benar sudah geram dengan dunia politik di dalam negeri kita.
Itulah politik, penuh dengan elemen of surprise, Pak. Jadi sangat menarik untuk disimak dan diikuti. Ya kayak lu nonton pertandingan olahraga lah. Ada keseruannya sampai peluit akhir pertandingan. Nah, walaupun gue menggemari politik, entah itu sebagai hiburan, pengetahuan, ataupun penambah wawasan, pertanyaannya kan apakah gue tertarik masuk lebih dalam di dunia politik? Jawabannya enggak. Kenapa gue nggak tertarik? Karena menurut gue jalan politik itu jalan yang penuh kotoran, lumpur, dan sangat terjal. Karena menurut gue jalan pengorbanan, Pak. Ketika lu menempuh jalan politik, maka lu harus siap dengan orang-orang yang akan membenci lu setengah mati walaupun lu tidak melakukan kesalahan apapun. Dan mereka akan membenci lu dengan jiwa dan raga yang mereka punya. Itu salah satu contoh simpelnya. Sementara dampak yang lu bisa berikan kepada orang yang ingin lu wakilkan itu linear dengan seberapa besar pengaruh dan kewenangan yang lu dapatkan. Dan kewenangan yang besar itu juga menghendaki daya kompromi yang lebih tinggi. Nah, ketika lu harus berkompromi dengan sesuatu, maka ada hal yang lu harus korbankan tadi. Dan tingkat kompromi orang berbeda-beda. Tapi ketika lu memilih untuk tidak berkompromi, maka gagasan lu ini gak akan pernah sampai dan gak akan pernah terwujud. Kita bisa saja tidak berkompromi kalau kita punya kekuasaan yang lebih tinggi. Dan kita butuh kewenangan ini, kenapa? Karena pada akhirnya kitalah yang membuat keputusan. Atau orang yang kita percaya bisa mewakilkan keputusan yang kita kehendaki untuk gagasan yang ingin kita munculkan. Makanya tadi gue bilang, jalan ini jalan yang penuh tumbal, Pak. Mempertahankan reputasi bisa bikin lu kehilangan prinsip. Mengedepankan prinsip bisa kehilangan reputasi. Kehilangan reputasi berarti lu kehilangan opportunity. Dengan semua hal yang berat ini, lalu kenapa gue harus masuk ke jalan yang penuh kotoran dan terjal ini? Sementara gue lebih nyaman bikin konten, ngomong di depan kamera, nyala-nyalain orang politik, ngomentarin di luar dunia politik. Itu lebih gampang, orang-orang akan tetap melihat gue baik, positif, dan lain sebagainya. Tapi apakah dampak yang gue kehendaki itu bisa lebih besar? Ya, cuman sebatas suara, cuman sebatas pendapat. Karena terkadang yang dibutuhkan itu bukan cuma suara dan pendapat, yang dibutuhkan itu adalah sebuah keputusan. Nah, gue mulai berpikir demikian ketika gue pulang ke kampung halaman gue beberapa bulan yang lalu di Jambi. Ini akan jadi cerita yang lain dan akan gue buat kontennya, konten khususnya. Intinya dalam pengalaman itu gue melihat, wow, tanah kelahiran gue, tempat gue sekolah, tempat gue tumbuh, kok bisa jadi kayak gini. Gue coba segala upaya dan daya yang gue punya. Gue naikin kontennya setiap hari. Gue ingin semua orang Jambi bersuara. Bagaimana kerugian yang diderita masyarakat karena problem truk batubara di Jambi, ya itu problemnya. Itu bisa disuarakan dan didengar oleh para pengambil keputusan. Berhasil? Berhasil. Itu didengar para pengambil keputusan. Itu disuarakan gitu. Banyak orang Jambi yang waktu itu ikut nge-repost atau membicarakan hal ini. Tapi pada akhirnya sebesar-besarnya suara itu bergantung pada si pengambil keputusan itu. Akankah dia berani mengambil keputusan yang mungkin akan merugikan dirinya, tapi memberikan dampak lebih besar buat masyarakat atau tidak? Dan faktanya sampai sekarang keputusan yang gue harapkan itu tidak pernah terjadi dan masyarakat masih harus menanggung kerugiannya, penderitaannya, dan semua hal-hal buruk yang harus mereka terima karena tidak diambilnya keputusan tersebut. Di situ gue berpikir, ya ini bakal baru berubah kalau orang yang berwenang punya kesadaran untuk mengubah. Dan ternyata politik kita seburuk itu. Ketika mereka sadar pun suara itu udah menghendaki perubahan, tapi mereka yang ngambil keputusan, mereka bisa menghiraukan itu dan tetap dengan apa yang sudah mereka jalani selama ini. Kita sudah sampai di tahap itu. Mau lu protes kayak gimana pun, ya udah, protes lu dianggap protes aja, suara lu dianggap suara aja, mau itu viral, ya mereka tidak peduli. Karena mereka tahu pada akhirnya sebesar apapun suara yang disuarakan di sosial media, dalam 2 hari 3 hari gone. Dari situ gue mulai merekonstruksi ulang cara pikir gue gitu. Ternyata ada hal-hal yang emang gak bisa diupayakan hanya melalui suara. Di situ gue mulai berpikir, apakah dengan masuk ke dunia politik, apa yang ingin gue perjuangkan ini bisa diubah? Ketika orang nanya, gue selalu bilang never say never. Tapi sekarang fase gue belajar. Gue nggak pernah tahu kapan benar-benar masuk atau enggak. Dan kalaupun itu masuk, itu udah jadi pertimbangan yang sangat luar biasa.
Karena gue adalah seorang suami, gue seorang bapak, dan ya keluarga dan pertimbangan keluarga adalah prioritas pertama gue. Kalau mereka tidak mengizinkan, maka gue tidak akan masuk. Kalau orang-orang terkhawatirkan gue, maka gue nggak akan masuk. Karena ini balik lagi, jalan yang kotor dan terjal. Dan ketika gue masuk, gue sadar banyak sekali yang harus gue korbankan. Nah, itulah yang gue pikirkan sekarang. Tapi gue akan mencoba dulu segala upaya yang gue bisa, segala kontribusi yang gue bisa untuk memperjuangkan hal yang gue yakini benar. Oke, itu aja dari gue. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.